Shalom sobat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini teman-teman. Terima kasih untuk selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang terkasih, selamat merayakan Idul Fitri. Semoga nilai-nilai dan fitrah itu boleh terjadi bagi kita semua, bagi teman-teman khususnya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita akan menayangkan satu diskusi, debat yang akan menggugah hati kita. Jangan baperan ya, jangan suka melabrak, melapor gitu ya. Kalau memang data-data yang dipertanyakan itu merupakan data-data yang begitu baru kalian dengar, maka carilah data-data tandingan untuk melawan argumentasi tersebut. Nah teman-teman, mari kita lihat. Mereka akan terus disadarkan akan kebenaran. Ini dia videonya teman-teman. Mari kita simak. Aduh. Coba, itu ada terjemahannya nggak? Saya carikan. Oke, saya carikan ya. Sebentar ya, saya carikan dulu ya. Pantesan tidak tahu apa-apa tentang Al-Quran. Inilah salah satu penyakit orang-orang Islam, teman-teman. Punya Al-Quran tapi nggak ada artinya. Memang nggak ada intinya, nggak ada poinnya. Yang dibaca cuma tuh huruf-huruf Arab. Habis itu percaya dapat amal. Coba silakan. Iya bang. Surat Yusuf ayat yang ke-42. Ya. Apa di situ dikatakan? Yusuf. Bentar. Selamat pagi, Bang. Ya, selamat pagi. Sapa, kenapa diam saja? Bukan diam ya, masih dibenerin. Oh, begitu. Kameranya. Oke, iya. Lina Fitriani, apakah Anda seorang muslimah? Alhamdulillah saya seorang muslim. Muslimah. Kalau nampak-nampaknya dari gaya-gaya bicaranya kayaknya Madura, iya. Dari Madura. Iya, Madura, emang Madura mau apa? Dari Madura. Oke, baik. Saudari Lina Fitriani, silahkan apa yang ingin Anda sampaikan. Ini ada pertanyaan saya, Bang ya. Oh, bertanya. Itu yang tadi bukan lawan abang. Lawan abang itu harusnya orang hafal Al-Quran, itu lawan abang. Kalau cuman yang mengajinya biasa-biasa aja, nggak bakalan tahu artinya. Kalau yang hafal Al-Quran pasti tahu sampai juz 30 gitu. Masalahnya itu berarti begini, bukan lawan abang. Coba abang diiniin di apa namanya ya, disiarin siapa yang mau berdebat dengan saya yang hafal ya cuma ngaji-ngaji aja, Bang. Iya, masalahnya nggak ada. Artinya nggak hafal juga. Masalahnya nggak ada orangnya Gitu. siapa? Iya, yang kayak tadi kan bukan lawan abang. Betul, yang tadi. saya mengerti. Itu Saya nggak mengerti. hafal, semuanya nggak hafal. Coba Waduh, ngakalin kayaknya aja. delay. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu Iya, aja. saya mengerti. Makanya saya bilang, lantas siapa orang Islam yang punya kapasitas, memiliki pengetahuan yang sangat mendalam seperti saya? Masalahnya tidak ada. Iya, cari aja yang sebanding lah sama abang, kayak Ustadz yang bisa Ustadz ngertiin Abdul ini, Somad yang sudah bisa saya ngelakuin tantang. gitu. Ustadz Adi Hidayat sudah saya tantang. Masalahnya mereka tidak nongol. Bagaimana? Ya males kali, Bang. Loh, bilang berdebat saja dengan agama, takut. Alasan saja. Bang. Bukan takut, Bang. Nggak ada istilahnya orang Islam itu takut. Ya nggak sudah, ada. Apalagi sampaikan kalau sama begitu. orang Madura. Ya sudah, Madura sampaikan nggak ada, saja takut kepada sama Abdul siapa. Somad, kepada Adi Hidayat. Nih, ditantang nih untuk debat, untuk diskusi. Masalahnya mereka tukang membahas-bahas Bible. Ya. Saya akan membuat Abdul Somad dan Adi Hidayat mengakui bahwa Muhammad itu robnya umat Islam. Masalahnya dia mana-mana nongol. Berani nggak dia nongol? Nggak berani. Oh, kalau abang ditantang sama Ustadz siapa itu? Siapa? Yang Wafi apa? Iya, silahkan. Tapi Suapi apa, pun Bang? sudah mengakui Muhammad itu robnya umat Islam. Awalnya lari, takut juga kan? Kok lari? Lari dari... Sudah, gini saja. Lina, saya pikir kamu tadi datang ke sini untuk diskusi, tapi Anda ke sini kan hanya curhat. Suruh suruh saya menghadapi orang Islam yang mengerti ajaran agama Islam. Masalahnya nggak ada. Nggak sebanding soalnya dengan yang lain. Iya, makanya Soalnya carikan kalau dong yang sebanding. Doang, nggak tahu artinya. Iya, Kalau yang makanya hafal, carikan pasti tahu yang artinya sebanding. itu. Oke, nanti kalau sudah dapat yang sebanding kasih tahu saya ya. Oke. Terus, gini ya, saya mau ada pertanyaan. Katanya kalau orang Kristen apa namanya ya? Katanya terbuat dari lendir. Kenapa dia kalau meninggal dia jadi abu? Aduh, udah makin nggak jelas nih. Oke, saya turunkan dulu.
Membikin pertanyaan saja nggak lulus. Katanya orang Kristen terbuat dari lendir, kenapa jadi abu? Coba ini bikin pertanyaan juga dulu, yang lulus. Aduh. Aduh. Teman-teman, pertanyaan yang cerdas itu akan sangat indah, sangat menantang untuk dijawab. Tapi pertanyaan yang dungu, ya gimana kita mau jawab? Katanya orang Kristen terbuat dari lendir, kenapa kalau meninggal jadi abu? Ini pertanyaan macam apa, saudara-saudara? Aduh, berat saudara. Jangan bikin pertanyaan yang benar dulu lah ya, tolong. Jangan, teman-teman, tolong jangan patahkan semangat saya bahwa masih tertinggal ada orang Islam yang pinter ya. Tolong ya. Ayo. Sekali lagi ya, silakan teman-teman Muslim, silakan kalau Anda ingin naik kemari, seperti yang dikatakan oleh Lina tadi, tolong yang naik itu Anda memiliki pengetahuan lah tentang agama Islam. Jangan Anda nekat aja naik ke sini tapi Anda punya pengetahuan. Ya, ayo silakan. Khusus yang Muslim ya teman-teman ya, tolong. Yang Kristen tolong jangan mengajukan permintaan naik. Ini khusus yang Muslim saja ya. Kita kasih naik ada sebentar, ada Nurul Huda. Teman-teman yang memberikan support, saya ucapkan terima kasih ya teman-teman ya. Ya Nurul Huda, selamat pagi. Selamat siang. Ya silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Bang. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Sudah? Apa? Sebentar. Jangan sebentar Bang. Ini umat Muslim sudah nggak sabaran. Sudah tidak sabaran umat Muslim untuk melihat ada satu kaum Muslim yang bisa, satu orang Muslim yang bisa mewakili begitu loh, menjawab diskusi begitu. Soalnya yang datang nih yang orang-orang Islam yang mohon maaf Bang nggak punya ilmu gitu. Ya Nurul Huda, Anda Muslim ya? Iya Bang ya. Iya, bisakah duduk dulu dengan tenang Bang supaya kita enak diskusinya? Siap. Iya. Silakan Bang Nurul Huda. Oke, Apa yang Anda kuasai, apa yang ingin Anda bahas dalam diskusi antara Islam dan Kristen? Silakan. Kita ngobrol-ngobrol santai saja. Silakan. Oke, Bang. Kenapa Anda ini masih mengikuti Muhammad gitu? Saya gini loh. Saya ini bersuara kepada orang-orang Muslim begini, supaya kalian itu berhenti ngikutin orang dalam kuburan. Udah tahu orang dalam kuburan diikutin saja. Makanya kalian ini nekat yang nyata. Ya. Ya nanti itu dibahas. Silakan. Ini dulu aku matanya Bang. Silakan. Ya. Ini dalam Dor. Yesus Silakan. hanyalah utusan bukan Tuhan dalam kitab Yohanes 13:16. Coba dibaca, silakan. Kemudian saya tidak ada kitabnya Bang. Saya tidak ada kitabnya. Terus yang Anda baca itu apa? Yesus hanya Bang, bukan saya gini ini loh. hasil screenshot. Gini Bang Nurul Huda. Screenshot waktu Abang lab. Begini Nurul Huda. Pertama-tama, pertanyaan itu cobalah berasal dari dirimu sendiri. Jangan Anda buka pertanyaan yang Anda sendiri nggak tahu gitu loh. Hasil dari gosip ini jalanan. mau saya tanyakan sama Bang. Jangan begitu. Ini yang mau saya tanyakan sama Bang Edis karena ini saya screenshot di live-nya Bang Edis waktu itu. Nah, ini saya enggak paham kalau apa Alkitabnya orang Kristen, saya enggak paham. Jadi saya mau tanya ini Bang, yang nanti pertanyaannya begini. Yesus hanya utusan bukanlah Tuhan dalam kitab Yohanes 13:16. Kemudian Yesus adalah Tuhan dalam Tuhan 1 Korintus 8. Aduh. Oke, gini aja dah, gini. Bang, saya pengen pertanyaan yang berasal dari dirimu. Saya tidak mau pertanyaan-pertanyaan yang Anda dapat dari tulisan-tulisan di Google. Ya. Jadi nanti naik lagi bikin pertanyaan dari dirimu sendiri ya. Gimana? Sekarang sudah. Oh ya sudah, silakan buat pertanyaan yang berasal dari dirimu sendiri. Jangan Anda baca-baca, Anda sendiri Bible nggak punya, gimana? Oke Bang. Yang sederhana aja gini, kita bahas yang sederhana gini. Oke. Yang pakai logika saja Bang ya. Oke, kita pakai logika. Sekarang saya tanya. Siap. Muhammad adalah pemimpin umat Islam, betul? Betul, nabi dan rasul kami. Pemimpin nggak? Iya, pemimpin dalam Islam. Pemimpin umat Islam. Dan dia sudah ada di kuburan, betul? Secara jasad ya. Berarti umat Islam dipimpin oleh orang mati dalam kubur, betul? Meninggal dunia, kan? Yang sederhana, gini, sebentar. Umat Islam dipimpin oleh Muhammad, betul? Betul. Muhammad sudah meninggal dan dia ada dalam kuburnya, betul? Betul. Kesimpulannya, umat Islam dipimpin oleh orang mati dalam kubur, betul? Betul. Iya. Tapi sebentar saya Nah, pertanyaan saya sekarang, kenapa kamu nekat membuat dirimu dipimpin oleh orang dalam kubur? Silakan. Yang sederhana aja, nggak usah yang sulit-sulit lah ngomong sama kalian, ya silakan. Oke. Nabi Muhammad secara jasad memang sudah meninggal dunia.
Ya, tapi Bang, kalau kita menarik asal muasal Nabi Muhammad ini, bahwasanya ada dalam hadis qudsi dikatakan, laulaka ya Muhammad lama kholak, tidak akan pernah aku ciptakan alam semesta ini Muhammad. Ini kagak nyambung, yang ditanya apa, yang dijawab apa. Yang saya tanya begini, kenapa Anda nekat membuat dirimu dipimpin oleh orang dalam kubur? Nah begini Bang, ulama yang melanjutkan. Ini lari ke ulama, yang ditanya Muhammad, Bang Nurul. Coba dengerin sekali lagi, Bang Nurul ya. Dengar Bang Nurul, pelan-pelan nih, pelan-pelan. Kami orang Kristen, kami dipimpin oleh siapa? Kami dipimpin oleh Tuhan Yesus. Betul. Seandainya Yesus kami ada di kuburan, kami bernasib malang seperti kalian, dipimpin oleh orang mati dalam kubur. Bedakan Bang, tolong dibedakan. Nabi Muhammad statusnya adalah Nabi dan Rasul. Oke, sekarang dia ada dalam kubur, betul? Betul. Dan dia adalah pemimpinmu, betul? Betul. Berarti kamu dipimpin oleh orang dalam kuburan, betul? Betul. Bagaimana mungkin Anda menyerahkan dirimu dipimpin oleh orang dalam kuburan? Sebentar, yang meneruskan risalah Nabi Muhammad itu adalah ulama Bang. Lari kemana-mana. Iya, yang meneruskan kepemimpinan Nabi Muhammad. Apa kata Tuhan Yesus di dalam Injil? Dengar Bang, apa kata Tuhan Yesus dalam Injil? Orang buta tidak akan bisa menuntun orang buta, karena keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Setuju? Setuju. Orang mati tidak akan bisa memimpin orang hidup, betul? Bentar. Iya. Sekarang Tapi saya tanya, dulu. Bang, gini, tujuan kita ini, kenapa sih kita beragama? Tujuan kita ini adalah kita percaya akan tujuan kita yang akhir, yaitu hidup yang kekal. Setuju nggak? Ya, setuju. Bagaimana Anda bisa menuju kepada hidup yang kekal, tapi Anda dipimpin oleh mayat dalam kubur? Secara jasad, memang Nabi Muhammad itu secara jasad sudah wafat. Itu Bang. Jadi Muhammad masih hidup? Diketahui. Iya. Muhammad masih hidup, pantesan. Pantaslah kalian berseru-seru, Muhammadku, dengarlah seruanku. Berarti dia masih hidup ya? Masih hidup. Nyata sudah bahwasanya mereka ini penyembah Muhammad. Iya. Makanya gini loh Bang, kami orang Kristen di gereja, ya, kami berseru-seru, Yesus, ya kan, kami berseru-seru, aku mengasihi Engkau Yesus. Kami berseru-seru kepada Yesus. Kami percaya Yesus kami hidup Bang. Sementara kalian berseru-seru kepada Muhammad. Sama berarti kami pun. Berarti Muhammad hidup kan? Hidup. Iya, makanya kalian penyembah Muhammad. Bukan, kami tidak menyembah Muhammad Bang Edis. Kami tidak pernah menyembah Muhammad. Kami memuji-muji Nabi Muhammad itu karena kami mengharapkan syafaatnya. Iya, intinya Anda percaya bahwa Muhammad masih hidup, makanya kalian berseru-seru kepada Muhammad, betul? Betul. Nah, ketika kami berseru-seru kepada Yesus di gereja, ya Yesus, kalian bilang kami lagi nyembah Yesus, betul? Saya tidak mengatakan bisa saja kalau No. Sebentar, gini. Ada teman-teman saya orang Kristen. Kami di gereja. Kami berseru-seru, ya Yesus, begitu. Kalian sebut apa itu? Kami lagi nyembah Yesus, betul? Kalau itu bisa dikatakan memuji atau memohon doa atau berdoa. Iya, bahasa ininya apa? Kami lagi ngapain itu? Lagi nyembah Yesus nggak? Bisa saja ya. Wah, sekarang ada umat Muslim. Kalian lagi kumpul di masjid. Kalian berseru-seru, ya Muhammad. Sama nggak itu? Sama orang Kristen juga? Apa bedanya? Sama kan? Kami memuji Bang. Iya sama Bang. Gini loh, giliran kamu bilang kami menyembah Yesus, kamu bilang iya. Sekarang kami bilang kamu menyembah Muhammad. Kalian tidak terima. Bang, cara menyembah kami dengan umat Kristiani beda. Iya memang beda, tapi perlakuan yang sama, hukum yang sama itu harus dipakai. Contoh Bang, kalau saya angkat gelas ini, saya lempar ke orang, namanya melempar, betul? Betul. Kalau yang dilakukan oleh umat Islam melakukan hal yang sama, namanya juga melempar, betul? Oh, betul. Nah, sama. Orang Kristen memanggil-manggil Yesus di gerejanya, berseru-seru kepada Yesus, namanya nyembah Yesus, betul? Betul. Nah, umat Islam berseru-seru kepada Muhammad di masjidnya, memanggil-manggil Muhammad, berarti nyembah Muhammad, betul? Sebentar. Nah, di sini udah mulai. Tergantung kepada niatnya. Sebentar. Niatnya dulu. Bang Edis, niatnya dulu Bang. Kalau abang melempar, ada beberapa niat. Bisa saja abang melempar karena faktor emosi, atau bisa saja abang melempar karena ada niatan bercanda. Berarti namanya tetap melempar. Namanya tetap melempar kan? Tetap melempar, tapi iya, niatnya tetap melempar. beda. Namanya juga tetap nyembah kalian. Niatnya beda Bang. Oke, sekarang begini Bang. Sekarang begini. Apakah mayat di dalam kubur bisa mendengar? Mendengar. Mayat dalam kubur bisa mendengar, saudara. Ya. Apalagi
Makanya Nabi saya Muhammad. bilang, Bang, nih, saya pernah diskusi dengan teman saya Muslim namanya Rashid. Dia sudah mengakui, Bang, bahwa agama apa sebenarnya yang menuhankan mayat? Itu agama Islam nih. Sebentar ya, nih. Abang denger ya. Saya nggak ngarang-ngarang. Iya, iya. Ini orang Islam sendiri, pengakuan teman Anda sendiri bahwasanya orang Islam itu memang menuhankan mayat dalam kubur, menuhankan Muhammad. Nih, sebentar ya. Sabar, Bang. Nih, saya cari dulu akun saya sebentar. Sabar ya, Bang ya. Sabar. Ini terlalu banyak akun-akun palsu saya nih. Nih ya. Saya punya 2 akun saja nih. Nih. Ini pertanyaan saya kepada dia nih. Agama apakah yang menuhankan mayat? Dengar nih, nih. Tolong jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Ya. Iya, Bang. Ayat Jadi saya sebenarnya itu, penuhan mayat, orang yang menjadikan mayat sebagai robnya adalah kalian. Makanya bertobatlah kalian, datanglah kepada Yesus, jangan datang kepada mayat dalam kubur. Kenapa kami dikatakan menuhankan mayat? Kenapa, Bang? Karena kalian mengikuti, patuh, tahluk, tunduk kepada mayat dalam kubur. Namanya Kami Muhammad. menuhankan, Bang. Gimana? Kami menuhankan, bukan mentuhankan. Kami menuhankan. Oke, baik. Segini, Bang. Kalau ada seseorang, dia patuh, taat, tahluk, tunduk kepada hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya. Menurut Al-Quran, dia menuhankan hawa nafsu nggak? Menuhankan, bukan mentuhankan. Oke, coba buka Al-Quran Anda. Coba buka Al-Quran Anda. Nggak usah ke Al-Quran sudah, Bang. Tinggal Oke, tulis karena saja. Anda malas. Gini, Apa saya tahu. perbedaan Gini, Tuhan? teman-teman. Apa perbedaan Saya tahu. Tuhan dengan Tuhan? Oke, saya tahu kenapa orang Islam pada malas baca Quran. Itulah sebabnya mereka masih Islam saja. Nih, saya bukakan ya. Begini. Sebentar, Bang, saya bukakan surat Al-Jathiyah, ya. Ayat yang ke-23. Saya bacakan, Bang ya. Nih, terjemahan. Nih, saya tahu mereka kan malas baca Al-Quran. Terjemahan. Perlu saya bukakan di layar atau saya baca saja? Baca sudah, Bang. Oke, nih saya bacakan. Maka pernahkah kamu melihat, surat Al-Jathiyah ya, ayat yang ke-23. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Tuh. Tolong bedakan, Bang ya. Tolong dibedakan konteks kalimatnya, tolong dibedakan. Begini. Coba kita pakai logika, apa perbedaan Tuhan dan apa perbedaan Tuhan? Sama aja sebenarnya. Salah, Bang. Iya, masalahnya Salah, begini. Ini poin penting ya. Karena masyarakat sudah kadung membedakan itu. Akhirnya pengertian definisi di masyarakat itu berbeda. Jadi beda kan? Beda Iya, kan, Bang? Antara karena Tuhan dengan Tuhan. pengertian di masyarakat, Bang. Nah, Sebagai kita contoh pakai- begini, Bang, kenapa sebagai kita contoh. pakai pengertian di masyarakat. Gini, Bang, gini sebagai contoh. Gereja itu pengertian di masyarakat itu bangunan. Masjid pengertian di masyarakat itu bangunan, padahal masjid itu tempat bersujud. Oh, itu bukan bangunan. Betul. Bisa saja di lapangan bisa. Betul. Nggak ada bangunannya. Makanya begini, kita harus bisa membedakan makna yang sesungguhnya dengan makna yang sudah terbentuk di tengah-tengah masyarakat. Tolonglah, Bang, caranya Bang Edis menghias Gimana sesuatu ini? yang seperti ini. Oke, sekarang begini saja. Edis Gini. menghias sesuatu. Sekarang begini, Bang. Sekarang begini. Kalau orang mengikuti hawa nafsunya, tahluk, tunduk, dikendalikan, dikuasai hawa nafsunya. Menurut Al-Quran, dia menuhankan Allah apa menuhankan hawa nafsunya? Kan? Dia tuan. Dia tunduk kepada hawa nafsunya, tapi dia bukan berarti dia menyembah kepada hawa nafsunya. Baik. Saya putarkan dulu kamera saya. Begini dulu. Saya kasih ngomong dulu. Nggak apa-apa, sambil ngomong sambil saya putarkan kamera saya, Bang ya. Oke. Biar kita Antara Tuhan- cerdas nih. Saya mau mencerdaskan orang Islam nih ya. Biar cerdas Antara kalian. Tuhan dengan Tuhan, Bang. dua-duanya memang tunduk, Bang. Oke, Dua-duanya baik. tunduk, cuma beda posisi dia. Coba Abang baca ini. Coba Abang Oke. baca nih. Ini surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Coba silakan Anda baca. Silakan. Oh ya, yang tadi sampean baca itu. Iya, coba silakan baca dulu. Maka Ya, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Oke, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Apa Ya. maksudnya orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Maksudnya, Bang, dia itu tunduk kepada hawa nafsunya, diperbudak oleh hawa nafsunya. Tunduk kepada hawa nafsunya, diperbudak hawa nafsunya, mengikuti tahluk hawa nafsunya, dikontrol hawa nafsunya, betul? Ya, oke, ya. Nah, itulah yang kalian lakukan kepada Muhammad. Sebentar, Bang. Sekarang saya tanya, Anda patuh nggak kepada Muhammad? Patuh. Anda mengikuti Muhammad nggak? Mengikuti. Dikendalikan nggak oleh Muhammad? Iya. Iya, makanya saya bilang kalian ini menuhankan Muhammad. Saya tidak menuhankan. Kami Loh, menuhankan. ini loh udah jelas nih. Bang. Orang yang Dia itu menjadikan junjungan hawa kami. nafsunya sebagai Tuhannya. Bukan berarti mengangkat hawa nafsu sebagai sang pencipta, tidak. Bukan berarti menganggap hawa nafsunya pencipta langit dan bumi, tidak.
Begitu juga kalian umat Islam. Kalian menuhankan Muhammad bukan berarti menganggap Muhammad itu pencipta, bukan. Tapi kalian takluk, patuh, tunduk, mengikuti, dikendalikan, dikontrol oleh Muhammad. Makanya kalian masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar kaki kanan. Itu salah satu bagaimana Muhammad mengontrol kalian. Betul. Iya, makanya saya bilang kalian ini penuhan Muhammad. Kami bukan menuhankan, tapi mentuankan. Kami tunduk, kami Oke, patuh. berarti ini salah terjemahan. Berarti ini mentuankan hawa nafsunya. Iya, mentuankan itu. Bukan Berarti ini salah terjemahannya. Bang. Berarti terjemahannya salah. Kurang paham saya, kurang begituan. Waduh, berat, saudara-saudara. Anda ini mau mengkoreksi Al-Quran, tapi Anda kurang paham. Oke, kata Tuhan di sini bahasa Arabnya apa? Bentar. Kata Tuhan di sini bahasa Arabnya apa? Robbi. Bukan Robbi. Aduh, ngarang lagi. Bukan Robbi. Kata Tuhan di sini bahasa Arabnya itu adalah ilahu. Nih. Sama itu, Bang. Itu sama beda. Ilahi, ngarang yang nyata nih. Bang. Nggak boleh begitu, Bang Nurul. Iya. Ilahi, ilahu, Robbi, Robbana, Robbukum, itu sama maknanya. Anda setuju bahwa ilah itu bisa apa saja? Iya. Ilah itu bisa apa saja? Bisa hawa nafsumu, bisa istrimu, bisa uangmu. Tergantung bagaimana kamu memperlakukan, betul? Tapi bukan menuhankan, ya mentuankan. Mengilahkan gitulah, menjadikannya sebagai ilah, betul? Jangan disamakan. Ini gimana nih? Begini saja. Oke lah, saya sarankan kepada Bang Nurul untuk belajar kembali. Setelah nanti paham ilmu baru naik kemari lagi ya. Saya tidak boleh tanya ini. Kita kasih kesempatan dulu kepada muslim yang lain ya. Oh ya, silakan kapan-kapan saya tanya ya. Ya baik. Terima kasih Bang Nurul. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Ya teman-teman sekalian ya. Kepada teman-teman yang mau naik diskusi kemari, tolong ya. Pertama-tama janganlah membuat jelek, janganlah membuat kesan agama Islam ini semakin belur. Jangan. Ayo naik kemari, tapi Anda punya ilmu ya. Ayo, Anda punya ilmu. Ayo silakan ya. Sebelum kita lanjut lagi teman-teman ya, kita iklan dulu sejenak. Kalau saya iklan tolong jangan melarikan diri ya teman-teman ya. Kadang-kadang teman-teman ini maunya nonton saja, tapi kalau giliran iklan lari tunggang langgang. Teman-teman, saya ada program, saya ada harapan teman-teman untuk mendirikan center atau pusat apologet dari sini teman-teman ya. Makanya teman-teman, sekali lagi kepada saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, teman-teman, mari teman-teman ya, sukseskan pendirian rumah apologet dengan cara berkolekte ke sini teman-teman ya. Jadi teman-teman yang memiliki berkat berlebih, memiliki berkat kelimpahan, terutama teman-teman yang berkecukupan ya, teman-teman bisa support pendirian rumah apologet di sini teman-teman. Nah, dengan didirikannya rumah apologet ini teman-teman, maka kita memiliki kesempatan untuk menjawab orang-orang Islam yang terus-menerus membahas iman kita Kristen. Karena selama ini mereka ini maunya ngomong terus ya, nggak mau mereka ini. Jadi kita jawab teman-teman. Kalau kita jawab dari negeri Konoha, percayalah teman-teman, kita itu kena persekusi. Kita akan didatangi ormas, berdatang polisi menjemput. Ya, jadi teman-teman saya sudah meninggalkan apa yang saya punya. Saya tinggalkan rumah saya tinggalkan pekerjaan saya tinggalkan kehidupan nyaman saya di negeri Konoha supaya saya bisa menjawab. Ya, supaya saya bisa berapologet, bisa menjawab nih orang-orang Islam yang kerjanya bahas agama Kristen. Ya. Jadi teman-teman, mari teman-teman sokong pendirian rumah apologet di sini teman-teman ya. Silakan teman-teman yang mau mensupport silakan tangkap layar supaya nanti teman-teman tidak kehilangan kontaknya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Silakan teman-teman muslim. Sekali lagi teman-teman muslim, tolong ya. Tolong. Kalau kalian mau naik, haruslah kalian itu punya ilmu ya. Kita kasih naik ada Riyandi Wardani. Ya, selamat pagi menjelang siang, Bang Riyandi. Muslim, Bang? Siang nih, Bro. Muslim. Ya, silakan Bang Riyandi, silakan. Mau lanjut yang tadi atau gimana nih? Boleh, silakan Bang. Apa saja yang Anda kira-kira menurut Anda menarik untuk didiskusikan, kira-kira yang Anda pahami, silakan. Kalau nggak Bang aja yang nanya ke saya. Ada Al-Quran di situ? Enggak, kita pakai. Enggak ada. Oke, kalau nggak ada Al-Quran, Anda dibawa dulu. Ini Anda ini cuma mau ngapain ke sini nih? Anda Al-Quran nggak punya. Jadi teman-teman begini teman-teman ya. Anda kalau mau naik, kalau cuma ngoceh bau, nggak usah. Ini kita diskusi Islam Kristen. Anda Al-Quran kagak punya, tapi mau ngomong tentang agama Islam. Ini bagaimana Anda ini ya? Jadi begini teman-teman. Agama
itu berbicara tentang bagaimana Anda itu menaklukkan diri terhadap sesuatu. Ya. Jadi teman-teman, kekristenan itu berbicara bagaimana kita itu harus menaklukkan diri kepada Tuhan. Bagaimana cara menaklukkan diri kepada Tuhan? Menaklukkan diri kepada Bapa di sorga. Caranya harus menaklukkan diri kepada firman-Nya, yaitu Yesus. Sekarang Yesus sudah naik ke sorga. Kita tidak jumpa Yesus face to face, enggak. Terus kemana kita menaklukkan diri? Kita menaklukkan diri kepada Roh Kudus-Nya yang dikirimkan dari sorga, yang tinggal di hati setiap orang percaya. Ketika Roh Kudus itu tinggal di hati seseorang dan Anda menaklukkan diri kepadanya, Anda akan melakukan kehendak-kehendak daripada Roh Tuhan itu, Roh Kudus itu. Seperti itu. Nah, berbicara tentang agama Islam, saya mau kasih tahu kepada Anda, apakah Anda pernah sadar, pernahkah Anda sampai mendalam pikiran Anda bahwa Anda menaklukkan diri kepada seorang manusia yang bernama Muhammad? Nah, pertanyaan saya sekarang, dengan cara bagaimana Muhammad menaklukkan dirimu? Anda menaklukkan diri kepada Muhammad. Nah, ini makanya saya punya ini gambar yang bagus nih. Siapa yang mengendalikan seorang muslim nih? Nih, coba. Anda buktikan kepada saya bahwa Muhammad tidak mengendalikan hidupmu. Buktikan kepada saya kalau Muhammad tidak mengendalikan seorang muslim. Ya, ayo naik ke sini. Ya. Jadi begini teman-teman, saya begini. Ketika setan, ketika iblis atau roh jahat itu mengendalikan seseorang, sebenarnya dengan cara demikianlah seseorang itu beribadah kepada iblis itu, takluk kepada iblis itu. Karena banyak orang begini teman-teman, oh saya nggak menyembah iblis, saya kan nggak bakar dupa, saya kan nggak bakar kemenyan, terus saya nggak di bawah pohon besar. Berarti saya nggak nyembah iblis. Bukan begitu, nggak sesederhana itu, Ferguson. Dengan cara bagaimana Anda beribadah menjadi hamba iblis, dengan cara melakukan keinginan-keinginan iblis itu. Contoh, korupsi. Ya kan? Kemudian apa lagi? Bersaksi dusta, mencuri. Ya kan? Itu adalah bagaimana Anda berbakti menjadi hamba iblis itu. Dengan cara hidup Anda dikendalikan oleh setan itu. Ya. Ini kalau orang awam-awam begini ya mana tahu ilmu sampai situ, nggak sampai. Ya. Ayo silakan. Kepada teman-teman muslim tolong ya yang mau naik pastikan Anda itu memiliki latar belakang atau memiliki kemampuan atau memiliki background mendalami agama Anda. Jangan asal naik-naik saja. Gitu. Ya, silakan Felix. Muslim? Jangan dimatikan kameranya, Felix. Oke, Felix, Anda Muslim ya? Masih ingat kan masa Edis belum iya, lupa Edis. Saya tahu, tapi kan penonton biar tahu Anda Muslim ya? Alhamdulillah. Muslim. Ya, baik. Coba, Felix, ini inti yang sudah kita bahas panjang lebar ya. Sebenarnya inti perdebatan antara Islam dan Kristen itu adalah ini. Sekarang begini Felix, kalau seseorang dikendalikan oleh hawa nafsunya, dikontrol oleh hawa nafsunya, takluk mengikuti hawa nafsunya, menurut bahasanya Allah, bahasanya Al-Quran, orang tersebut mempertuhan siapa? Bang Edis. Ya, kan nggak jawab kan? Gini, ini terakhir nih. Ini saya makanya malas diskusi dengan kamu, Felix. Kamu apa yang ditanya, kamu lari kemana-mana. Dengar. Sekali lagi. Saya belum bicara. Ketika ada seseorang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya, seperti gambar ini, maka orang tersebut menurut Al-Quran mempertuhan siapa? Oke, Edis. Biarkan saya bicara, Edis ya. Biarkan saya bicara. Jangan dipotong ya. Jangan langsung kejang-kejang lah, Edis. Saya naik di sini, Edis, mengundang kamu. Kita nanti malam PK ya. Karena kalau begini. Nggak jawab dia kan? Nggak jawab. Dia itu nggak ditanya apa nggak mau. Ya. Jadi teman-teman sekalian, coba kalau Anda betul-betul mendalami agama, Anda itu berbicara tentang kepada siapa Anda itu menaklukkan diri. Gitu. Ya. Banyak orang nggak sadar gitu loh. Nah sekarang saya undang seorang muslim. Coba buktikan bahwa hidup Anda itu tidak dikendalikan oleh seorang manusia yang bernama Muhammad. Ayo, Mbak, naik kamu kemari. Siapa yang membuat kamu ambil air, lalu hirup 3 kali, embus begitu? Coba. Siapa yang bikin kamu jam sekian bangun, lalu kamu datang ke tempat air wudhu, ambil air itu? Siapa yang bikin kamu kayak gitu? Kalau bukan Muhammad, siapa yang bikin kamu? Coba ayo. Coba.
Siapa yang bikin kamu manjang-manjangin jenggot? Terus kamu percaya bahwa bidadari bergelantungan di jenggotmu itu? Coba siapa? Siapa yang bikin kamu kalau masuk kamar mandi harus kaki kiri duluan? Atau kaki kanan duluan? Siapa yang bikin kamu kayak begitu? Makanya, coba kamu pikirkan secara mendalam. Hidup kamu itu dikendalikan, dikontrol oleh siapa? Ayo coba. Gitu ya. Jadi ini khusus orang-orang yang mendalam saja. Mendalam. Saya ini 13 tahun teman-teman. Mengkaji agama itu 13 tahun lamanya. Ya. Jadi orang-orang awam, tolong kalau naik ke sini, ya, setidak-tidaknya kalau Anda belum punya pengetahuan, Anda harus mau diajar. Ini Anda nggak punya pengetahuan, Anda sosok ngelawan. Al-Quran juga kagak punya. Ya, ayo silakan kita kasih nih Ar-Rahman. Ya, selamat pagi menjelang siang. Oh, Rahman nih. Ya, gimana Pak Rahman? Kabar Pak Rahman? Baik-baik. Kabar baik. Ya, bagaimana Pak Rahman? Saya minta penjelasan dulu. Nafsu itu ada berapa jenis? Di dalam Al-Quran nggak ada dibilang. Anda sudah pakar. Nafsu itu ada berapa? Al-Quran tidak membeda-bedakan nafsu. Enggak, Anda pakar sudah mengetahui nafsu. Saya nggak pernah pakar halusinasi. Saya pakar Al-Quran. Oh, Al-Quran mengatakan apa? Coba sebutkan macam-macam hawa nafsu di dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Surat berapa ayat berapa? Coba surat berapa ayat berapa? Buat. Macet. Silakan. Surat berapa ayat berapa? Tunggu sebentar. Di mana ada nafsu dibeda-bedakan? Nafsu ini nafsu. Ada. Ya silakan, tunjukkan di mana. Tunggu sebentar, jangan langsung. Bukannya mempersiapkan diri sebelum naik. Ini gimana? Di situ Anda naik, di situ Anda baru cari-cari. Enggak, saya sudah tahu, saya sudah hafal. Cuma tempatnya di mana? Itu begini Pak Rahman, coba dengarkan Pak Rahman. Kita diskusi dengan baik ya Pak Rahman ya. Oke, siap. Kekristenan itu berbicara bagaimana seorang manusia itu harus menaklukkan diri kepada Bapa di sorga dengan cara melakukan apa yang Bapa di sorga inginkan. Sebentar, biar saya selesaikan dulu. Biar saya selesaikan. Ya. Jadi menjadi seorang Kristen itu bukan KTP-nya tertulis agama Kristen, bukan begitu. Tapi bagaimana dia membuat hidupnya dikendalikan mengikuti apa yang Bapa di sorga mau. Caranya bagaimana? Caranya dengan cara melakukan apa yang Yesus perintahkan. Ya, apa itu? Nah, caranya dengan cara mengikuti apa yang Roh Kudus inginkan, yang tinggal di dalam hati dia. Roh Kudus yang tinggal di dalam hati seseorang itu akan menuntun seseorang itu apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Itu tentang agama Kristen. Agama Islam pun demikian. Sebentar. Agama Islam pun demikian. Agama Islam itu berbicara bagaimana Anda harus menjadi abdunya Allah, Abdullah. Makanya di dalam Quran surat berapa itu dikatakan, tidaklah kami jadi ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sudah hafal. Betul. Jadi, sekarang bagaimana caranya Anda menjadi hambanya Allah? Mengikuti Allah, caranya bagaimana? Dengan cara ngikutin Muhammad. Betul nggak? Apa Allah pernah turun di bumi? Makanya sebenarnya kalau kita mau sama-sama mengerti bagaimana cara menjadikan Bapa di sorga sebagai Tuhan, caranya dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, menjadikan Roh Kudus sebagai Tuhannya. Nah, sama di dalam agama kalian. Bagaimana caranya menjadikan Allah sebagai Robnya? Dengan cara menjadikan Muhammad sebagai Robnya juga. Ikuti, bukan. Ini gimana nih orang nih? Sebentar. Kalau orang mengikuti iblis, patuh kepada iblis, tunduk takluk kepada iblis, Robnya dia Allah atau iblis? Iblis. Iya. Sekarang Anda patuh, tunduk mengikuti Muhammad, berarti Rob Anda Muhammad. Tidak semua. Nggak sadar. Itu Muhammad, saudaraku. Bagaimana? Tidak semua. Apakah Anda setuju bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam? Tidak. Tidak. Bagaimana pernyataan Yusuf PI, pernyataan Gus Wafi, pernyataan Daman Al-Mantiki bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam? Tidak begitu penjelasannya Gus Wafi. Saya ikuti. Ini salah. Silakan, jelaskan bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam. Silakan. Rab itu apabila diikuti oleh kalimat berikutnya, maka menuntut kepada Rab rumah misalnya. Oke, jadi Muhammad Robnya umat Islam nggak? Tidak. Terus Muhammad itu Robnya siapa? Saya bersahadat. Dengar ya Pak Rahman. Ya. Kalau seseorang
mengikuti Allah, menjadikan Allah sebagai kepalanya, menjadikan Allah sebagai sesuatu yang mengendalikan hidupnya, maka orang tersebut menjadikan Allah sebagai Robnya. Setuju? Ya. Kalau seseorang menjadikan iblis sebagai pemimpinnya, iblis sebagai kepalanya, iblis sebagai yang mengendalikannya, berarti dia menjadikan iblis sebagai Robnya. Setuju? Ya. Nah, sekarang saya tanya, bukankah umat muslim berbuat demikian kepada Muhammad? Patuh, menjadikannya pemimpin, menjadikannya kepala, menjadikannya sesuatu yang kepadanya Anda harus mengikut sami'na wa ta'na, betul nggak? Apakah semua yang... Makanya saya bilang, Rob kalian itu Allah dan Muhammad. Gimana? Semua yang dilakukan Muhammad saya ikuti? Sekarang saya tanya, wajib nggak Anda mengikuti apapun perintah Muhammad? Tidak semua. Anda durhaka kepada... Oke, coba buka surat Al-Ahzab ayat 36. Coba sebutkan satu dalil bagaimana Muhammad mendekat istrinya. Coba bukakan surat Al-Ahzab ayat 36. Dalil, Edis. Ya, saya menunjukkan dalilnya. Pak Rahman, saya menunjukkan kepada Anda dalilnya. Buka surat Al-Ahzab nomor 36. Bagaimana Muhammad mendekati istrinya? Saya bukakan. Saya akan bukakan surat Al-Ahzab ayat 36 kepada kalian. Kalian berani durhaka kepada Muhammad. Bentar ya. Al-Ahzab ayat yang ke-36. Saya akan bukakan kepada kalian. Kalian ini berani-beraninya kalian menantang Muhammad. Kalau Muhammad sudah bicara, kalian itu sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat. Itu. Kalau itu perintah dari Allah. Oke, sekarang. Nih. Saya akan perlihatkan kepada Anda apa yang harus umat muslim perbuat kepada Muhammad. Nih, makanya kalian ini nggak sadar mempertuhan Muhammad. Coba, saya bacakan ya. Nih. Silakan. Dan tidaklah patut. Nih, Qur'annya, suratnya nih. Surat Al-Ahzab nomor ke-36. Oke. Dan tidaklah patut, tidak pantas bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Coba. Kalau Allah dan Muhammad sudah menetapkan ketetapan, apakah kalian punya pilihan lain? Sebagai Rasul saya ikut. Jadi Muhammad bukan Rasul, kadang-kadang Rasul, kadang-kadang bukan Rasul. Nabi. Jadi Muhammad kadang-kadang Rasul, kadang-kadang bukan, begitu. Dalam konteks membawa risalah dari Allah. Tunggu dulu di supaya Anda sedikit tahu tentang Islam. Pada saat membawa risalah dari Allah namanya Rasul. Pada saat membawa, misalnya begini, di Arab itu kan bajunya orang baju panjang. Tahu enggak? Rasulullah itu selama hidupnya selalu pakai baju panjang. Apakah saya sekarang mengikuti baju panjang? Di mana dalam Quran Muhammad selalu pakai baju panjang? Di sebelah mana? Ya, Rasulullah selalu. Udahlah, nggak usah mengalihkan isu. Gini saja, begini. Itu dengar. Inilah iman seorang Kristen. Dengar. Inilah iman seorang Kristen. Kenapa? Tidak bisa kami menjadikan Bapa di surga sebagai Rob kami tanpa menjadikan Yesus sebagai Rob kami, tanpa menjadikan Roh Kudus sebagai Rob kami. Begitu juga kalian tidak mungkin menjadikan Allah sebagai Rob tanpa menjadikan Muhammad sebagai Rob kalian pula. Oke, bisa nggak patuh sama Allah tanpa patuh kepada Muhammad? Risalah yang dibawa sebagai Rasul saya harus patuh. Sebentar, bisakah seorang Muslim patuh kepada Allah tanpa patuh kepada Muhammad? Tidak bisa. Tidak bisa. Bisakah seorang Muslim mengikuti Allah tanpa mengikuti Muhammad? Tidak bisa. Makanya saya bilang, Muhammad itu sebenarnya pengejawantahan daripada Allah itu. Tidak semua. Masalahnya begini, masalahnya Muhammad ada di kuburan. Tapi rohnya di mana? Nggak tahu, katanya saya. Itu nggak tahu. Iya, nggak tahu. Pertanyaan saya. Gimana ini? Roh itu mati tidak? Dengar. Dengar, Edis. Di manakah Muhammad berada? Dengar. Di manakah Muhammad berada? Nih, banyak orang Islam berpikir, berhalusinasi bahwa Muhammad ada di surga. Ini nekat yang nyata. Saya tunjukkan kepada kalian ayat yang mengatakan bahwa Muhammad itu nggak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia. Nih ya. Di dalam surat Al-Ankabut, di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Ini umat muslim ini harus kita ajar mereka ini supaya mereka tahu dengan Al-Qur'an. Nih, dengar. Surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Apa dikatakan di sini? Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Ya. Dan aku tidak mengetahui. Aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Ini Muhammad nih.
Yohanes 5:30 Edis. Ay, lari lagi Bisa kemana? berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Edis, Yohanes 5:30, aku Dengar, tidak bisa dengar. berbuat apa-apa dari diriku Intinya begini, sendiri. Pak Rahman. Ini Bible Anda. Pak Rahman, intinya begini. Saya mempertuhan Bapa di sorga dengan cara mempertuhan Yesus. Saya mempertuhan Yesus dengan cara mempertuhan Roh Kudus. Anda mempertuhan Allah dengan cara mempertuhan Muhammad. Selesai. Tidak, saya tidak Selesai. salah. Coba Apa itu mempertuhan? Sebenarnya dulu, apa itu mempertuhan? Tunggu dulu, syahadatnya Islam itu kau bisa dengar? Enggak usah masalah syahadat. Apa itu mempertuhan? Washhadu anna Muhammad Rasulullah. Rasul itu Oke, sekarang saya tanya, apa itu mempertuhan? mempertuhankan, tunduk patuh dan kepada Sang Maha Pencipta. Itu mempertuhan pencipta. Saya nggak tanya mempertuhan pencipta. Saya tanya mempertuhan. Ada nggak sebentar? Ada nggak orang yang mempertuhan iblis? Coba buka Sebentar. KBBI. Ada nggak orang yang mempertuhan iblis? Ada. Nah, ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsunya? Nah, hawa nafsu yang mana? Oke, mempertuhan iblis saja. Dengan cara bagaimana orang mempertuhan iblis? Mengikuti kehendak iblis. Oke, dengan cara mengikuti kehendak iblis. Dengan cara bagaimana Anda mempertuhan Muhammad? Dengan cara mengikuti kehendaknya Muhammad. Biar Anda puas. Makanya saya punya gambar yang bagus. Ini gambar ini. Tidak semua saya ikuti. Tidak semua Anda ikuti. Barang siapa yang durhaka kepada Muhammad sama saja dengan durhaka kepada Allah. Betul nggak? Itu ketetapan Rasul. Beda dengan Nabi, saudaraku. Ini Aidis. Sekarang saya tanya. Coba Sekarang saya tanya. Pernahkah Muhammad mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya? Tidak. Tidak pernah. Terus kenapa Anda mau mengatakan Muhammad ngarang bebas? Kadang-kadang nggak ini. Makasih. Ada begini. Apakah ada hadis bagaimana Muhammad Rasulullah mendekati istrinya? Dengarkan dulu, dengarkan. Apakah ada hadis yang kau dapatkan bagaimana cara Rasulullah mendekati istrinya? Dan kalian ikuti kan? Bagaimana? Ada enggak hadisnya? Ada. Dan kalian ikuti kan? Saya tidak ikuti karena tidak ada hadisnya. Di dalam diri Rasul itu terdapat suri tauladan yang baik. Hai orang-orang yang beriman, ikutilah teladan dari Rasul, betul nggak? Mengikuti kan? Bukan menyembah. Diperintahkan nggak Anda mengikuti Muhammad? Mengikuti kan? Sebentar. Umat Muslim wajib diperintahkan mengikuti Muhammad nggak? Mengikuti. Umat Muslim diperintahkan wajib mengikuti Muhammad nggak? Mengikuti risalah yang dibawa oleh Baiklah, Muhammad. ini ditanya apa nggak dijawab? Silakan Anda di bawah. Ditanya nggak dijawab. Begini teman-teman. Sebenarnya banyak orang terjebak dengan istilah-istilah menyembah, beribadah, dengan pengertian-pengertian yang sudah kadung salah di tengah-tengah masyarakat. Saya kasih contoh. Hari Minggu kemarin, ya kan? Ditanya, bro mau kemana? Mau ibadah katanya. Karena pengertian di tengah-tengah masyarakat, ibadah itu adalah pergi ke sebuah bangunan. Pergi ke masjid kah? Pergi ke gereja kah? Itu pengertian ibadah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan itu pengertian yang salah. Walaupun bukan salah secara total, tapi pengertian ibadah itu sebenarnya penghambaan diri. Apa sih ibadah itu? Ibadah itu kata dasarnya adalah abdu. Abdi, penghambaan diri. Jadi penghambaan diri itu bukan pergi ke gereja saja, bukan. Penghambaan diri itu dimulai dari Anda bangun pagi sampai Anda tidur lagi. Itu penghambaan diri. Nah sekarang dengan cara bagaimana orang menghambakan diri kepada setan? Dengan cara melakukan keinginan-keinginannya. Makanya apa kata Yesus di dalam Bible? Seseorang yang berbuat dosa, seseorang yang melakukan dosa adalah hamba dari dosa itu. Makanya seseorang beribadah kepada iblis dengan cara melakukan apa yang iblis mau itu. Apa contohnya? Membunuh, korupsi, apalagi mencuri, bersaksi dusta, tidak menghormati orang tuamu. Itu adalah keinginan-keinginan dari iblis itu. Ketika Anda lakukan itu, Anda beribadah, berbakti kepada iblis itu. Gitu loh. Jangan Anda, kalau pengetahuanmu nggak tahu, Anda nyimak dulu, renung-renungi, pikir-pikirin. Ya, silakan. Saya undang muslim yang lain ya. Ayo. Coba Anda buktikan bahwa Muhammad itu bukan pengendali hidupmu. Nih. Siapa yang mengendalikan seorang muslim nih? Kalau Anda ini, umpamakan Anda ini muslim yang ada di gambar ini, yang membuat Anda ini melangkah kamar mandi pakai kaki ini, ambil air wudhu jam segini, lalu jam 12 ambil air wudhu lagi begini. Yang bikin Anda jadi begitu, jadi manusia seperti itu siapa? Coba. Ayo. Silakan. Kalian naik kemari. Ya, kita kasih naik ada Dian. Lari sih dia. Aduh. Berat saudara-saudara. Berat. Bentar, minum dulu ya, sabar ya teman-teman ya. Ngomong terus itu tenggorokan kering teman-teman. Ya, sabar. Ya, tolong
terima kasih topinya. Tolong Abdul Somad, Adi Hidayat, yuk coba. Sampai kapan kalian berdua nonton diam-diam saja? Sampai kapan kalian membiarkan umat terus-menerus setiap hari menunjukkan keawamannya? Ayo, Abdul Somad dan Adi Hidayat, saya tantang kalian berdua untuk berdiskusi dengan saya. Bang, ngapain abang nantang-nantang Abdul Somad? Ngapain nantang-nantang Ustadz Adi Hidayat? Dengar. Masalahnya Abdul Somad bahas-bahas Bible di masjidnya. Masalahnya Adi Hidayat bahas-bahas Bible di masjidnya. Makanya mereka saya tantang untuk berdiskusi. Yuk, jangan offline. Ini saja nih 20.000 orang yang nonton nih. Ayo, jangan offline. Kalau offline nanti leher bisa putus. Ya, ayo, saya tahu ya. Karena kemarin udah kejadian seperti itu ya. Diadakan diskusi online. Tapi ngamuk-ngamuk. Namanya Egy Sujana itu. Egy Sujana ngajak debat offline tapi keluar kata-katanya halal dalam. Apa diskusi kok kayak begitu? Online saja. Mendirikan berapa tenda? Anda harus motong berapa kerbau? Berapa nasi padang, berapa telur, berapa air minum yang Anda harus sediakan ini penonton ini. Di sini saja ayo, nggak usah offline. Ya. Teman-teman kita iklan lagi ya teman-teman ya. Teman-teman sekalian, saya ini teman-teman ya, saya sudah meninggalkan pekerjaan saya, meninggalkan kediaman saya, meninggalkan kenyamanan saya supaya saya ini bisa berdiskusi, bisa berapologet, bisa menjawab apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam kepada iman kita, teman-teman. Jadi teman-teman, kalau kita tidak bersuara, seolah-olah kita itu kayak nggak berdaya begitu loh. Bagaimana ketika Muslim ya Ari Untung bikin podcast dengan Juma bahas Kristen, Abdul Somad ya kan di dalam Ulangan 18 ayat 18 nyari-nyari nubuatan Muhammad dari dalam Bible. Adi Hidayat sama Felix Yao juga begitu. Donditan dengan Irina Handono juga begitu. Jadi saya mau jawab nih. Masalahnya kalau saya jawab dari negeri Konoha, kita digerebek. Kalau kita jawab dari negeri Konoha, kita dipersekusi. Makanya kita jawab dari sini nih teman-teman ya. Mari teman-teman kita support teman-teman ya, teman-teman Kristen. Jangan cuma nonton doang. Kalau tidak, saya tidak live. Bang, mana nih bang kok nggak live? Bang? Maunya sih live setiap hari. Masalahnya bagaimana? Kita ini juga kan harus memikirkan tempatnya, jangka panjangnya. Jadi teman-teman, saya ini punya harapan, punya mimpi, punya keinginan supaya di sini berdiri satu tempat untuk naungan untuk berapologet, begitu teman-teman. Jadi teman-teman support ya, mampir saja ke profil saya ini teman-teman, mampir ke profil saya. Di profil saya ini ada link untuk kolekte, itu link YouTube. Jadi ada YouTube saya di situ teman-teman, klik saja YouTube saya itu. Di situ ada teman-teman, bang rekeningnya. Jadi kalau teman-teman mau support di situ, mampir ke profil saya. Ini di TikTok ini yang nonton sudah 18.500 dan di YouTube juga mungkin sekitar 2.000-an ya. Saya siarkan langsung juga di YouTube ya. Di YouTube saya ada saya tautkan di profil saya. Dan hati-hati juga dengan akun-akun palsu. Banyak akun-akun yang mengatasnamakan nama saya teman-teman. Jadi ciri-cirinya teman-teman perhatikan saja kalau saya live itu seperti ini. Bukan layar yang direkam. Ini langsung, ini live, ini real ya. Bukan rekaman, bukan layar. Ya teman-teman supaya kita bisa berapologi yang ada di layar. Dan juga mengcounter. Kita nggak hanya menjawab dari YouTube Edis TV. Jadi tidak ada dari dua akun selain ini teman-teman. Kita ya ini udah mau jam 12. Mungkin teman-teman juga sudah mau break makan siang ya. Iya Dona, apakah Anda seorang Muslim? Makasih Bang Tobias. Makasih Bang. Ya Dona, apakah Anda seorang Muslim? Oke baik ya, karena tidak menjawab saya turunkan ya. Saya turunkan. Kita kasih naik lagi ada Dokter Kempot. Iya, selamat siang. Selamat siang, Bang Dokter Kempot. Selamat siang. Ya, Muslim Bang? Muslim. Ya, silakan Bang. Ya, gimana? Ya, gimana? Anda naik ke sini, silakan. Anda sudah mengikuti dari tadi? Siap. Ya, bagaimana? Silakan. Selama Anda nonton channel saya ini, pernahkah Anda dapati bahwa channel saya ini menjelek-jelekkan agama Islam? Bukan menjelekkannya, tetapi mungkin mentafsirkannya yang salah. Saya pun kadang-kadang ya contoh. Umat Islam dipimpin oleh orang Nabi Muhammad yang sudah mati, berarti umat Islam dipimpin oleh orang mati. Loh, kan logikanya begitu, Bang.
Karena Nabi Muhammad kan hanya utusan, bukan Tuhan. Jadi beliaunya pun mengakui manusia biasa dan bukan Tuhan. Dan beliaunya mati, memang dia manusia biasa. Cuma ajarannya sampai saat ini masih kita laksanakan. Berbeda dengan kita mengakui Yesus sebagai nabi, tetapi bukan untuk mentuhankan. Bukan untuk mentuhankan Yesus. Kita pun bukan untuk mentuhankan Nabi Muhammad karena beliaunya pun manusia biasa. Mentuhankan itu apa emang, Bang? Mentuhankan kan kalau kita melihat Tuhan itu kan sesuatu yang maha. Enggak, yang saya tanya perbuatan mempertuhan itu apa? Mentuhankan yang melakukan perbuatan yang melakukan sesuatu yang dianggap Tuhan. Jenengan masih Yesus dituhankan padahal Yesus bukan Tuhan. Salah kaprah itu jenengan. Iya, baik. Jadi gini, Bang ya. Jadi gini. Kalau Anda tanya kepada saya, dari 7 miliar manusia yang ada di muka bumi ini, saya akan menyimpulkan lebih banyak manusia ini yang mempertuhan setan. Mempertuhan iblis. Terus? Makanya dari kalimat itu Anda paham nggak mempertuhan itu apa? Ya berarti meletakkan iblis itu sebagai Tuhannya. Iya, perbuatan itu seperti apa itu contohnya? Nah kalau mentuhankan iblis berarti karakter iblis, sifat-sifatnya iblis ya dipakai. Iya, jadi gini Bang. Jadi banyak orang Islam, banyak orang Islam tidak sadar bahwa mereka mempertuhan Muhammad karena mereka tidak tahu mempertuhan itu apa. Salah Anda. Bukan mentuhankan Muhammad. Punya Al-Quran nggak di situ? Oh, ada di rumah. Di rumah. Mau saya bantu nggak? Silakan, boleh. Di dalam Quran, surat At-Taubah ayat 31. Ada satu ayat yang berbunyi begini. Mereka menjadikan alim ulamanya dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan. Jadi Al-Quran bilang, ada segolongan manusia yang menjadikan ulama-ulamanya itu sebagai Tuhannya. Apa maksudnya itu? Itu di Al-Quran apa hadis? Al-Quran. Om, saya memang Islam, tetapi kalau menafsirkan Al-Quran itu ada ahlinya. Baik, gini, kita nggak menafsirkan Al-Quran. Ini Muhammad langsung yang menafsirkan. Gini, Anda kan percaya kepada Muhammad kan? Oh jelas, harus. Gini. Jadi di dalam latar belakang ayat itu ada seseorang namanya itu Adi ibn Hatim. Malah Anda lebih tahu itu. Kan saya bilang Bang, nggak ada orang Islam yang saya dapati lebih ngerti Al-Quran daripada saya. Oh, betul. Hanya saya yakin jenengan tidak paham. Buktinya Anda tidak tahu. Anda tahu Adi bin Hatim yang bertemu dengan Muhammad? Saya akui kalau Anda lebih tahu Islam, tahu Al-Quran, harus jenengan pasti nggak Kristen. Iya, masalahnya begini Bang. Masalahnya selama saya buka diskusi seperti ini, tidak pernah saya dapati ada satupun orang Islam yang lebih ngerti agama Islam daripada saya. Ya memang kita tidak setiap Muslim tidak harus tidak semua itu. Oke, kita lanjutkanlah tadi. Adi bin Hatim. Biar dia pelan-pelan ya. Jadi Adi ibn Hatim menurut tafsir surat At-Taubah ayat 31 itu tercatat di dalam kitab Ibnu Katsir, dia seorang Nasrani. Di lehernya terdapat kalung salib yang dari perak, menurut riwayat hadisnya begitu, riwayatnya. Dia datang kepada Muhammad ketika Muhammad membaca surat At-Taubah ayat 31. Mereka menjadikan alim ulamanya dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan. Salah itu. Itu salah tafsir aja. Itu kan ada penafsiran. Salah tafsir katanya. Baik, saya bukakan ya. Saya bukakan. Boleh, itu harus ada tafsirnya Bang. Baik, saya bukakan ya. Tafsir. Sebentar. Karena banyak muslim ini kadang-kadang udah dia nggak tahu, dia sok tahu gitu. Tafsir Ibnu Katsir ya Bang ya. Kalau sok tahu saya akan berkomentar, yang saya tidak tahu nanti salah. Jenengan akan menginjak-injak agama saya nanti. Oke, baik ya. At-Taubah 31 ya. Nih. Saya tunjukkan kepada Anda ya, Bang ya. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ya. Bahwasanya ada seseorang bernama Adi Ibnu Hatim yang datang kepada Muhammad. Nih. Sabar ya Bang ya.
Pelan-pelan. Oke nih. Saya bacakan kepada kalian. Nah ini. Al-Qur'annya aja, Bang. Ya, nih saya Al-Qur'annya tampilkan ya. Sebentar, Bang. Saya tampilkan di layar. Sabar. Oke, nih ya. Ini Quran surat At-Taubah ayat 31. Oke? Nih ya, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Nih, kita bacakan dalam tafsirnya ya. Nih, saya bacakan dalam tafsirnya. Nih. Kita lihat tafsirnya ini, Bang ya. Nih. At-Tirmizi mengeluarkan hadis dalam kitab sunannya dan menghukumnya sebagai hadis hasan dari Adi ibn Hatim. Ya, Adi anaknya Hatim. Dia berkata, aku mendatangi Rasulullah ketika beliau sedang membaca surat At-Taubah. Lalu beliau berkata, ya, maksudnya Adi bin Hatim ini berkata, sebenarnya mereka tidak menyembah orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Namun apabila orang-orang alim dan rahib-rahib tersebut menghalalkan sesuatu, maka mereka ikut menghalalkannya. Dan jika mengharamkan sesuatu, mereka ikut mengharamkannya. Nih, itu. Jadi, nah, itu penjelasannya kan? Ya, jadi begini. itu. Jadi begini, saya bacakan riwayatnya gini. Jadi Adi ibn Hatim ini dia pernah ketemu dengan Muhammad ketika Muhammad sedang membaca ayat itu. Lalu Adi ibn Hatim bilang begini, wahai Rasulullah, kami tidak mempertuhankan, kami tidak menjadikan alim ulama kami sebagai Tuhan. Enggak. Tapi apa kata Muhammad? Betul. Tidak. Kamu beribadah menyembah mereka dengan cara bagaimana? Dengan cara mengikuti mereka itu tanpa batas lagi. Sekalipun mereka menghalalkan yang haram, kalian ikuti. Sekalipun mereka mengharamkan yang halal, kalian ikuti. Jadi saya kasih contoh begini. Salah berarti. Salah. Saya bisa saya bisa salah, Anda salah dulu. Di saat ini orang sok tahu, ini orang. Anda ini saya kasih tahu tapi ya dibilang saya salah gimana? Ya, jangan nafsirkan salah. Jangan kan sudah. Ya, sudah, silakan datamu tunjukkan. Datamu tunjukkan dulu. Enggak, saya kan hanya menjelaskan. Oke lah, kalau datamu tidak ada, saya turunkan dulu di bawah. Ini orang ngomong terus, saya tunjukin datamu tunjukkan. Aduh, berat, saudara. Maksud saya begini, kalau teman-teman datang, itu jangan modal congor. Nggak boleh. Dan barang siapa yang datang ke channel Edis TV, tetapi tidak membawakan dalil, dan tempatnya tiada lain dan tiada bukan adalah ditendang dari sini. Dan tahukah Anda suatu kaum yang ditendang dari channelnya Edis TV? Yaitu mereka yang datang kemari tanpa membawa dalil. Dan demikianlah orang-orang yang nekat. Itu, ya? Gimana nih? Nekat-nekatnya nggak boleh begitu ya. Ayo, kita naik kemari, bawa dalilnya, tunjukin. Ini loh bang, begini gitu ya. Ayo, kita masih membuka ya. Kita masih membuka. Oh, ada Ibnu Kalam nih saudara-saudara. Sudah datang Pak Ibnu Kalam, saudara-saudara. Ya, silakan. Ustadz ya. Ibnu Kalam, nyalakan kamera dulu, Pak Ustadz Ibnu Kalam. Halo? Ya, halo. Iya. Ya, silakan. Ya, perkenalkan diri dulu Pak Ustadz. Anda seorang Ustadz ya, agak tinggi sedikit Pak Ustadz. Nah, iya. Supaya sejajar. Ya, gimana? Gimana? Ya, saya mendukung channel Anda untuk mencerdaskan umat Islam, untuk memberikan data-data yang memang apa yang Anda kemukakan itu ada datanya. Tapi sebentar, apakah Anda seorang Muslim? Iya, saya masih di Islam, tapi Islam saya berbeda dengan Islamnya umat Islam di Indonesia. Anda setuju bahwa Anda setuju bahwasanya Islam itu mempertuhan Muhammad? Yang ada dalam Al-Quran dalilnya itu Nabi Muhammad mempertuhankan Tuhan negeri Mekah. Itu jelas dalilnya juga dalam Al-Quran. Kami diperintahkan hanya menyembah kepada Tuhan negeri Mekah atau Tuhan pemilik Ka'bah. Saya yakin Anda sudah baca juga itu. Apakah Anda setuju bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam secara kaidah bahasa? Tidak boleh seperti itu. Yang rabnya Nabi Muhammad itu bukan rab, dia bukan raja. Sebab beda dengan kalau di ajarannya Tuhan Yesus kan. Kalau Tuhan Yesus itu, Rasul Paulus menulis Tuhan Yesus itu sebagai kurios. Kurios itu harus diterjemahkan menjadi raja. Inilah raja orang Israel. Ya. Beda, Nabi Muhammad bukan raja. Dia hanya manusia biasa yang diangkat menjadi nabi.
Oke. Mungkin apa pesan Anda nih kepada saudara-saudara Muslim Anda nih, Pak Kalam? Ya, pesan saya kepada umat Islam supaya mengevaluasi kembali mazhab teologi yang dia ikuti, yaitu mazhab Imam Asy'ari, di mana sifat wajib 20 itu ajaran yang disesatkan oleh ulama yang lain. Demikian pula mazhab fikih Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, supaya meninggalkan mazhab itu dan pergi ke mazhab Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik itu dihukum karena menolak menerima hadiah atau penghargaan atau ingin diangkat sebagai pejabat negara. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dihukum karena ajarannya ya sesat, menyesatkan. Tapi begini Pak Ibnu Kalam, kenapa orang Islam ini kok kebanyakan mazhab itu gimana itu? Mazhab ini, mazhab itu, mazhab ini, apa saking Al-Quran itu begitu jelasnya sampai orang Islam itu bingung mazhabnya apa? Nah, di situlah masalahnya. Jadi di antara yang mengajarkan mazhab itu memang ada yang semacam mencari ketenaran saja, mencari pengikut. Ya. Kalau Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik itu terlepas dari keinginan untuk mencari harta karena beliau sudah kaya, baru membuat mazhab. Sedangkan Imam Syafi'i itu orang miskin. Orang miskin begini yang... Pak Kalam, yang saya herankan begini Pak Kalam, kenapa umat Islam itu tidak mencukupkan diri mereka dengan Al-Quran? Justru sangat bermasalah di situ, karena seharusnya mereka itu ahli sunnah wal jamaah di Indonesia itu membuat definisi iman yang beda dengan di Al-Quran. Contohnya? Kalau ahli sunnah wal jamaah di Indonesia itu iman ialah diucapkan dengan lidah, dibenarkan oleh hati dan dilaksanakan oleh tubuh. Tapi yang tertulis dalam Al-Quran itu orang yang beriman adalah orang yang percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah itu dia. Tapi kenapa sekarang umat Muslim alergi dengan kitab-kitab sebelumnya Pak Kalam? Saya rasa pengaruh setan. Pengaruh setan, saudara-saudara. Allah mengutus setan kepada orang kafir. Yang kedua, diakui sendiri oleh Nabi kan bahwa di dalam dirinya ada setan yang di dalam pembuluh darahnya ada setan yang mengalir. Tapi kan setannya udah masuk Islam kata Muhammad. Ya untuk Nabi Muhammad, tapi bagaimana dengan umatnya? Karena ada caranya memperkecil setan kan, tapi tidak boleh dikeluarkan setan itu, hanya diperkecil seperti lalat, itu kan ada hadisnya. Oke lah. Sebab tapi begini Pak Kalam, kenapa Pak Kalam kok sekarang itu karena beda dengan Islam yang lain, kenapa Pak Kalam itu tidak jadi Kristen, tidak menjadi pengikut Tuhan Yesus Pak Kalam? Saya sudah laksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Saya kadang-kadang berdoa kepada Tuhan Yesus. Mantap. Apalagi kalau misalnya masalah keuangan apa. Tapi gini Pak Kalam, masalahnya begini, bagaimana Pak Kalam mengikuti Yesus tapi di detik yang sama mengikuti Muhammad ini? Saya tidak mengikuti, ada bagian-bagian di mana saya tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ada ayat di dalam Al-Quran itu di mana ayatnya mengatakan bertanyalah kepada ahli kitab, tetapi Nabi Muhammad menolak pada waktu itu. Malah ditagih oleh sahabatnya, wahai Rasulullah, ini kan ada ayat supaya kita bertanya kepada ahli kitab. Nabi Muhammad pada waktu itu menjawab, cukup Al-Quran. Nah, ini menjadi masalah besar. Jadi menurut Anda Muhammad melakukan kesalahannya di situ ya? Iya, kan ada 2 kali itu ditegur dalam Al-Quran terkait dengan yang lebih memperhatikan orang kaya itu pada waktu. Oh iya, yang terkesan mata duitan itu. Iya. Oh, kita tunjukkan, tampilkan dulu. Masalah bersetubuh dengan Maria Kipti kan. Iya. Ya. Cuman begini Pak Kalam, ini saya lihat Pak Kalam ini kok nanggung-nanggung begitu. Kapan ini Pak Kalam meninggalkan betul-betul sungguh-sungguh meninggalkan Muhammad dan mengikuti Yesus? Begini, saya lihat juga persoalannya. Kalaupun saya ke Kristen, itu tetap saya dikafirkan oleh orang lain kan. Saya akan dikafirkan oleh orang Islam. Sabelian dan Oneness. Karena saya Trinitarian kan. Itulah yang dikritik di dalam Al-Quran. Laqad kafara allazina qalu innallaha Isa ibnu Maryam. Itu Oneness. Laqad kafara allazina qalu salisu salasa. Itu Sabelian. Hanya menjadi masalah. Oke lah Pak Kalam, jadi mungkin Anda masih dalam perjalanan. Ya. Jadi Pak Kalam karena masih dalam perjalanan, mungkin itu juga butuh waktu untuk mendalaminya Pak Kalam. Jadi saya mau pesan begini Pak Kalam, kekristenan itu bukan berbicara mengenai yang demikian itu. Kekristenan itu berbicara bagaimana menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan di dalam hidupnya. Apa maknanya menjadikan Yesus sebagai Tuhannya itu? Menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu artinya membuat dirinya dikendalikan oleh Yesus. Membuat dirinya itu, membuat Yesus itu menjadi raja di dalam hidupnya, bertahta di hatinya. Ya, betul. Jadi melakukan apa yang Yesus perintahkan. Seperti itu. Ya, dia sebagai Rab. Iya, sebagai Robnya. Yesus itu Rab. Ya. Nah, sekarang yang saya lihat, kalau Yesus memang layak disebut Rab.
Iya, yang saya lihat begini Pak Kalam. Pak Kalam dan juga umat-umat muslim yang lain lebih senang menjadikan Muhammad bertahta di dalam hidup dia. Iya, itu kan sudah ditentukan. Artinya ada semacam pengaturan dari atas bahwa yang ini masuk golongan ini, yang ini. Kan ada ayatnya di Alkitab kan. Bukan kamu yang memilih, tetapi aku yang memilih, Tuhan Yesus. Ya, maksudnya begini Pak Kalam. Saya mengundang supaya Pak Kalam mengganti Muhammad yang bertahta di dalam hatimu, yang mengendalikan hidupmu, diganti Muhammad itu dengan Yesus. Seperti itu Pak Kalam. Lu iya. Tidak, masalahnya ada juga kebenaran pada Nabi Muhammad. Ada juga sih. Di mana? Tapi ada juga yang mesti tidak diikuti. Ada juga mesti. Misalnya masalah istri. Masalah artinya begini, Pak Kalam begini. Seperti gini. Di dalam agama Islam ada satu hadis yang berkata begini, barang siapa yang taat kepadaku, maksudnya ku di situ Muhammad, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah, betul? Ya, betul. Iya. Jadi menurut Muhammad, barang siapa yang patuh taat sama Muhammad, itu sebenarnya dia sedang patuh taat sama Allah. Makanya bagaimana kita tidak mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya Allah itu ya Muhammad itu sendiri. Ya, tapi kontradiksi dengan ayat di mana Nabi Muhammad diperintahkan untuk bertanya, malah menolak bertanya kan. Nah iya, makanya saya bilang kepada Pak Kalam, ya tidak layak begitulah mentaati yang tidak konsisten seperti itu. Oke Pak Kalam, kapan dijadwalkan Anda diskusi dengan Zuma ini? Kenapa? Kapan dijadwalkan Anda diskusi dengan Zuma? Dari dulu kayaknya gagal terus. Kayaknya sudah capek. Memang dia sudah tidak bisa diselamatkan lah. Oh, dia harus cari selamat sendiri. Lagi pula Tuhan Yesus berpesan. Halo? Tinggalkan saja. Kibaskan debunya dari kakimu. Iya. Halo. Cuman begini Pak Kalam, gini. Kita itu sebenarnya yang kita jaring itu adalah orang-orang yang menonton. Kalau si Zumanya itu dia sudah dipersiapkan ke tahu sendiri lah Pak Kalam ya. Jadi memang sudah terselubung seperti itu. Tapi kita maksudnya itu adalah sasaran kita itu adalah para penontonnya seperti itu. Oke Pak Kalam ya. Begini masih ada sedikit. Tidak mewakili Islam itu semua. Dia kan ajarannya Nur Muhammad. Itu tidak disetujui oleh ulama yang lain. Nabi Muhammad, itulah sebabnya Yesus mengatakan Nabi Muhammad jauh lebih tinggi daripada Yesus. Akibat dari dia punya ajaran adalah teologi Nur Muhammad. Teologinya Nur Muhammad. Beda dengan teologi sifat wajib 20, beda dengan teologi Mu'tazilah, beda dengan teologi Jabariyah, Qadariyah, dengan yang lainnya lagi, masih banyak. Iya, tapi intinya begini Pak Kalam. Menjadi seorang muslim Anda harus mengikuti Muhammad dan juga mengikuti Tuhannya negeri Mekah, betul? Mengikuti Allah. Saya kesimpulannya mengikuti Allah. Iya, masalahnya ya, mengikuti Allah itu kan mustahil. Mengikuti Allah kan mustahil tanpa mengikuti Muhammad kan gitu. Makanya sebenarnya yang diikuti itu ya Muhammadnya itu, betul kan? Hanya sebagian. Misalnya dalam hal beristri tidak boleh. Ada juga hadis itu tidak boleh. Kalau Nabi Muhammad itu habis bersetubuh, dia boleh duduk di dalam masjid. Sedangkan umatnya tidak boleh. Ada hadis itu. Oke lah, Pak Kalam. Muhammad habis bersetubuh, dia boleh duduk dalam masjid. Tetapi kalau umatnya tidak boleh. Itu hadis. Silahkan cari hadisnya. Iya, makanya saya bilang Pak Kalam, bagaimana Anda mengikuti Nabi yang semacam itu, begitu loh Pak Kalam. Tapi ya sudahlah, apa? Ini saya mengikuti Tuhan. Berarti Pak Kalam tidak mengikuti Muhammad. Lebih tinggi dari Nabi. Tuhan itu lebih tinggi dari Nabi. Iya, tapi kan pada prakteknya umat muslim mengikuti Muhammad, bukan mengikuti Allah. Iya, kamu kan saya. Bukan Anda. Oke lah, terima kasih Pak Kalam ya. Kita undang diskusi yang lain ya. Selamat berjuang menciptakan umat Islam. Ya, itu ya obrolan santai kita dengan Pak Kalam ya. Dia seorang muslim, tapi memang ya agak lain. Tapi biar bagaimanapun teman-teman, kalau masih muslim, masih Islam, itu belum menjadi pengikut Yesus seperti itu ya teman-teman ya. Jadi makanya kita harus memberikan. Teman-teman yang terkasih, kira-kira apalah respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi dari awal hingga akhir? Mari terus berikan yang terbaik dan bertepuk tangan bagi teman-teman muslim yang bersedia naik untuk menghadapi apologetik Kristen Bang Edis tentunya ya. Bang Edis yang mungkin sudah banyak orang mengenal dia melalui media sosial, melalui TikTok, melalui YouTube dan berbagai macam platform, yang terus menyuarakan tentang berbagai macam diskusi tema-tema yang berkaitan dengan agama.
ya. Tentu kehadiran Bang Edis ini banyak orang tidak menyukainya, apalagi orang-orang yang suka baper begitu ya, yang suka keroyokan gitu ya, yang suka membahas agama orang lain, tapi ketika agamanya dibahas justru tidak mau. Bagi orang yang selalu berkata lakum dinukum, tetapi kerjaan mereka tiap hari itu mengurusin agama orang Kristen gitu ya. Jadi kehadiran Bang Edis ini sebenarnya lumayan menakutkan bagi setiap muslim begitu, bagi Zuma, bagi Yusuf PI, bagi wifi lagi ya, bagi yang lain-lain juga ya, semuanya sudah dibungkam, tinggal menunggu kesadaran mereka ya. Karena perhatikanlah teman-teman, pekerjaan mereka tiap hari itu membahas Alkitab begitu ya, membahas Alkitab. Saya justru heran juga sih sebenarnya, kenapa orang-orang ini tidak membahas Al-Quran mereka gitu, tidak membahas hadis mereka atau keimanan mereka gitu. Tapi setiap hari kerjaan mereka itu membahas Alkitab lah, membuat tema-tema dari Alkitab lah. Yang tidak mereka sadari adalah justru mereka yang membawa isi Alkitab itu kepada tausiah atau ceramah-ceramah mereka gitu ya. Tetapi anehnya mereka justru ya itu yang mereka lakukan gitu, itu yang mereka lakukan. Dan ya semoga lah melalui apa yang mereka lakukan itu banyak umat muslim yang murtad begitu ya, yang percaya kepada Yesus. Tentunya Yesus yang menyelamatkan, bukan yang lain-lain begitu. Yesus yang menyelamatkan manusia dari dosa gitu. Nah teman-teman, kalau kita melihat kerjaan mereka itu kan seperti itu aja gitu, seperti itu aja, mulai dari Ahmad Dedat, Zakir Naik, lalu timbullah apologetik gadungan gitu ya, apologet katanya ya, debater atau kristolog abal-abal begitu ya. Mereka langsung diminati oleh para muslim ya. Tapi saya bilang muslim bukan semua, karena ada banyak muslim yang waras sekali, yang masih bisa melihat dan meng-cross check setiap tausiah mereka atau ceramah-ceramah mereka ya. Nah teman-teman yang terkasih, kalau kita mendengar video barusan ya, tidak ada yang bisa menjawab sebenarnya. Mereka hanya ingin berkelit atau membuat jawaban-jawaban yang di luar jangkauan begitu ya. Di luar jangkauan. Teman-teman coba lah simak dan dengarkan. Mereka hanya ingin berputar-putar kayak Zuma lah gitu ya, mungkin besar suara gitu. Mereka bergasing gitu, berputar-putar tanpa ilmu yang mereka tonjolkan. Argumentasi mereka itu memang ya tidak siap gitu. Karena pada dasarnya kan keyakinan mereka ini tidak bisa dipertanyakan, dalam arti dikoreksi, atau malah misalnya seperti orang Kristen, sesama orang Kristen misalnya gini, oh bisa saling berdebat dengan keras, menunjukkan bukti-bukti begitu ya. Kalau di mereka mungkin tidak bisa seperti itu, karena sudah ada fakta terjadi gitu kan, bahwa seorang guru besar dari Kairo yang mempertanyakan isi Quran justru diperlakukan yang lain-lain kan, yang pada akhirnya memutuskan untuk percaya kepada Yesus kan ya, setelah melewati berbagai macam kesulitan sampai dia masuk dalam sebuah tahanan dan lain sebagainya, sampai sakit, dan akhirnya dia menjadi percaya kepada Yesus, dan dia menjadi seorang pelayan Tuhan yang luar biasa dan membongkar, dan ada bukunya gitu ya. Nah teman-teman, melalui diskusi ini mereka tidak mengerti banyak hal gitu ya. Ya semoga tidak seperti yang disampaikan oleh Ustadz Munsir Situmorang. Apa itu? Mereka suka menghafal, mereka suka berbahasa Arab, tetapi tidak tahu isinya. Yo kasihan toh, kasihanlah masa hanya kepengen kelihatan beragamis oleh karena menghafal dalam bahasa Arab, lalu tidak tahu artinya. Ya sama aja kan seperti yang dikatakan oleh Ustadz Munsir Situmorang gitu. Nah teman-teman, semoga mereka ini bisa berbenah diri gitu ya. Apa yang ditanyakan itu bukan untuk membuat kegaduhan, tetapi untuk mengajarkan bahwa kalian itu mestinya lebih sibuk membahas Quran, hadis, mendalaminya, mempertanyakannya secara sejarah dan juga secara yang lain-lain supaya memperkuat iman kalian. Jangan kalian setiap hari pekerjaannya mengurusin iman kekristenan yang sudah final, yang sudah jelas, yang sudah sesuai dengan fakta sejarah. Itu tidak perlu diragukan lagi. Nah, teman-teman yang terkasih, ya semoga mereka sadar ya, melalui pertanyaan-pertanyaan kritis daripada Bang Edis ini ya. Satu hal yang perlu kita tegaskan dari diskusi ini teman-teman, di saat mereka sibuk mengajarkan, membicarakan, mendiskusikan tentang iman kekristenan dengan bebas tanpa ada hambatan-hambatan begitu ya, maka tampil seorang Edis untuk mempertanyakan iman mereka. Ya alhasil pasti kebingungan lah mereka, sulitlah menjawab Bang Edis seperti itu ya. Tetapi yang perlu kita kasih tahu adalah kita hanya ingin membuktikan bahwa iman yang sejati itu adalah iman yang bisa dipertanyakan, bisa diutak-atik, dan karena dia kebenaran, karena iman yang benar, maka dia tidak mungkin bisa digeser. Kalian pasti paham ya teman-teman yang sering menonton video saya, paham maksud saya. Kalau iman itu benar,
sekalipun ada yang bermaksud untuk menyimpangkan, ada maksud untuk menggeser, ada maksud untuk membuat dia menjadi palsu, itu tidak mungkin terjadi. Dan itulah yang terjadi yang diimani oleh kekristenan. Kristus itu pelaku sejarah dan hidup dalam sejarah. Dia pernah ada dalam sejarah. Maka hidupnya itu, kesaksiannya itu, saksi mata itu tidak mungkin dapat dipalsukan, sekalipun ada banyak orang yang mencoba untuk memalsukannya. Tidak akan mungkin dapat, itu jelas. Tidak mungkin dapat, karena sejarah itu tidak mungkin diubah-ubah, tidak mudah begitu ya, bahkan tidak mungkin lah gitu ya, karena itu pernah terjadi. Nah, itulah makanya kita bilang kalau iman itu dipertanyakan maka dijawab dengan tuntas. Ya memang orang meniru-niru bisa aja gitu ya, tapi tidak mungkin dapat digeser teman-teman. Oke, ya saya hanya ingin mengatakan Kristus berkata, ana huwas sirot, akulah jalan, wal haq dan kebenaran, wal hayatu dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah yang esa kecuali melalui Yesus Kristus, hanya Dia. Percayalah, di dalam Dia ada kebenaran. Tidak perlu kepanasan teman-teman, tidak perlu baperan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam waras. Silakan berpikir sambil minum air putih. Semoga kalian percaya kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan manusia dari dosa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam waras. Bye bye.